Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Mujiana, kelas 1C Karawitan dengan NIM 2212333031. Di sini saya akan menjelaskan tentang suling. Nah, sebelum menginjak lebih jauh mengenai suling, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesejarahan suling. Nah, jadi suling merupakan salah satu alat musik tiup yang terdapat di dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda dan telah ada sejak tahun 1800-an. Mengenai keberadaan suling di dalam kebudayaan Sunda, Van Hovel dalam Van Zaten menyebutkan bahwa di Baduy terdapat sebuah alat musik sejenis flute terbuat dari bambu yang bernama suling. Mengenai keberadaannya dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda, suling pertama kali digunakan kesenian gamelan degung klasik pada sekitar tahun 1900-an. Jadi sebelum ditetapkan sebagai alat musik, suling itu dulunya hanya dijadikan sebuah, kalau bahasa Sundanya, keulinan atau permainan. Jadi bukan sebuah alat musik, hanya dijadikan sebuah alat untuk menghibur diri. Nah, bahkan ada yang sampai suling itu selain buat menghibur diri, ada juga yang dijadikan sebagai senjata. Contohnya nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi suling dalam karawitan Sunda. Fungsi yang pertama yaitu pembawa kalimat melodi utama dalam sajian instrumental. Yang kedua, merean atau memberikan patokan nada awal kepada penyanyi atau juru kawi, bisa juga juru tembang, berupa nada atau fase melodi awal yang merupakan bagian dari suatu kalimat melodi dalam sebuah lagu. Merean dilakukan sebelum bernyanyi atau melantunkan sebuah lagu. Nah, yang fungsi selanjutnya yaitu merengan. Merengan itu menuntun penyanyi atau juru kawi dalam membawakan sebuah kalimat melodi dengan cara membawakan sebuah kalimat melodi bersamaan dengan lantunan lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Yang terakhir yaitu nungtungan. Nungtungan adalah memanjangkan melodi akhir dari kalimat melodi yang dibawakan oleh juru kawi atau penyanyi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam dan jenis suling Sunda. Ada beberapa jenis. Yang pertama, suling kumbang. Suling kumbang atau disebut juga taleot merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari daerah Baduy. Suling tersebut terbuat dari bambu tamiang dengan ukuran panjang 81 sampai 83 cm. Suling kumbang memiliki satu lubang sumber suara yang terletak di bagian samping salah satu ujung suling dan dua lubang pengatur nada yang terletak sejajar dengan lubang sumber suara. Salah satu yang menjadi ciri fisik dari suling kumbang adalah ujung suling dekat lubang suara yang berbentuk runcing, menyerupai bambu runcing. Hal tersebut menandakan bahwa suling itu sebelum menjadi alat musik, tadi disebutkan suling juga kalau zaman dulu digunakan sebagai alat perlindungan diri atau senjata. Nah, kalau kalian ingin melihat bentuk suling kumbang, kalian bisa lihat saja di Google.
Yang selanjutnya suling tarawelet. Suling tarawelet juga merupakan salah satu alat musik yang berasal dari Baduy. Alat musik tiup ini berukuran 44 sampai 58 cm. Sama dengan halnya dengan suling kumbang. Tarawelet memiliki satu lubang sumber suara yang terletak di bagian samping salah satu ujung suling dan dua lubang pengatur nada yang terletak sejajar dengan lubang sumber suara. Yang ketiga itu ada suling elet. Suling elet merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari daerah Baduy luar. Alat musik tersebut terbuat dari masih bambu tamiang dengan ukuran panjang 15 sampai 20 cm. LED memiliki satu lubang sumber suara dibanding di bagian ujung dan lubang pengatur suara yang bervariasi. Yang keempat ada suling lamus. Suling lamus merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari Baduy. Disebut lamus karena diduga berkaitan dengan teknik meniupnya, yaitu lamus atau dilamus, yakni teknik tiup secara terus-menerus sehingga menghasilkan nada panjang tanpa jeda. Alat musik tiup tersebut terbuat dari bambu tamiang dengan perkiraan ukuran panjang 60 cm. Suling lamus memiliki kemiripan fisik, sumber suara, dan jumlah lubang pengatur dengan suling liang genep yang saat ini digunakan dalam Cianjuran. Selanjutnya saya akan mengenalkan bagian-bagian suling. Di tangan saya sudah ada sebuah suling. Ini tampak dari depan, ini tampak dari belakang. Nah, ini disebut dengan cokrahan. Ini disebut, yang lubang ini disebut ini dengan lak-lakan atau sumber suara. Terus ini yang dari tali ini disebut dengan suliwer. Terus lubang-lubang ini adalah lubang pengatur nada. Panjang suling ini itu sekitar 52 sampai 62 cm, dan untuk diameter ininya nih, yang bulat ininya itu 15 sampai 18 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik tiupan. Dalam teknik meniup suling ada 3 teknik, yaitu teknik guluyur, yang kedua teknik tutut, dan yang ketiga teknik gebos. Nah, untuk teknik yang pertama yaitu teknik guluyur. Teknik guluyur itu teknik meniup suling dengan cara meniup seolah-olah kita itu mengucapkan kata hu. Nah, contoh hasil suaranya itu seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk teknik tiup yang kedua yaitu ada teknik tutut. Teknik tutut ini biasa digunakan untuk memainkan nada-nada yang tinggi. Untuk hasil suara yang dihasilkan oleh teknik tutut yaitu seperti ini.
Itu kira-kira seperti itu. Yang terakhir ada teknik gebos. Teknik meniup secara gebos ini menggunakan tekanan dari perut sehingga nada seperti bergelombang. Contohnya seperti ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.